aku Diana. Dan kali ini kita bakal bahas topik yang high-tech recommend buat kamu yang tertarik dengan dunia digital. Dan perkenalkan, nama aku Risa Selafrelasis. Topik kita hari ini adalah e-business dan e-commerce. Gimana cara kerja, manfaat, tren, dan model-modelnya. Bakal panjang tapi seru dan penting buat masa depan. Ya, topik ini cocok banget buat kalian yang masih kuliah, terus mau mulai bisnis atau sekedar pengen tahu kenapa belanja online itu bisa jadi sehebat sekarang. Kita mulai dari definisi dulu. Silpi, e-bisnis itu apa sih? Yang aku tahu, e-bisnis itu adalah sebuah bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan secara digital, bisa jualan, bisa komunikasi, internal perusahaan, bisa juga manajemen data. Kalau e-commerce lebih spesifik lagi, itu proses membeli, menjual, menukar barang dan jasa lewat jaringan komputer, terutama internet. Jadi, e-commerce itu bagian dari e-bisnis ya? Betul banget, semua e-commerce itu adalah e-bisnis, tapi nggak semua e-bisnis itu adalah e-commerce. Nah, menariknya e-commerce itu bisa dipandang dari banyak perspektif nih. Aku bahas satu-satu ya. Yang pertama ada komunikasi, yaitu alat buat kirim barang, info, atau pembayaran via jaringan elektronik. Nah, yang kedua ada komersial, yaitu sarana jual beli online. Yang ketiga ada proses bisnis, menggantikan proses fisik jadi digital. Yang keempat layanan, yaitu mempermudah pelayanan pelanggan dan cepat dan efisien. Lanjut ya, masih ada dua lagi. Yang kelima itu adalah pembelajaran, bantu pendidikan lewat e-learning, pelatihan, dan kursus online. Dan yang keenam itu ada komunitas, mempertemukan orang-orang dengan minat dan bakat yang sama, buat transaksi, kerjasama, dan diskusi. Jadi, bukan cuma buat dagang ya, tapi juga buat edukasi komunitas dan layanan publik. Kalau dari sisi manfaat e-commerce itu masih dampaknya luas banget loh. Nah, contohnya bisa menyeimbangkan kompetisi dalam dunia bisnis. Jadi UMKM pun bisa bersaing dengan perusahaan besar. Ada juga kustomisasi masa produk, bisa disesuaikan kebutuhan konsumen secara massal. Dan juga jangan lupa manfaat efisiensi, penghematan biaya, waktu dan energi. Kita masuk ke model e-bisnis. Model pertama itu ada shopping cart. Ini yang biasa kamu temui saat belanja online, kamu pilih produk, masukkan keranjang, terus bayar. Model kedua, storefront, website yang menyediakan katalog, metode pembayaran, dan interaksi langsung dengan konsumen. Dan yang ketiga itu ada auction model, kayak lelang online, contohnya itu kayak eBay. Dan yang keempat, portal model seperti detik.com. Portal itu berisi berbagai informasi dan juga ruang promosi. Nah, kita sekarang ke jenis-jenis transaksi. Ada 4 nih. Jadi aku bakal bahas satu-satu ya. Yang pertama ada B2B atau business to business, yaitu bisnis antar perusahaan. Nah, yang kedua ada B2C, business to customer, yaitu dari bisnis ke konsumen akhir. Yang ketiga ada B2G, business to government, perusahaan ke instansi pemerintah. Yang keempat nih yang terakhir ada C2C, customer to customer, yaitu konsumen jualan ke konsumen lain seperti OLX. C2C itu juga berkembang loh, kayak sistem peer-to-peer dan iklan baris online. Di B2C pelayanannya lengkap banget. Ada pemasaran barang, pembayaran, pengiriman, update informasi produk, layanan konsumen online. Tipe-tipe B2C ada action store, online store seperti toko Shopee dan Tokopedia. Kalau online yang ketiga ada online service seperti Traveloka. Keuntungannya buat konsumen, harga lebih murah, pilihan lebih banyak, dan semuanya serba cepat. Oke guys, jadi teknologi itu mengubah cara kita berkomunikasi dan berbisnis. Misalnya dari one to many ke many to many. Artinya semua orang bisa jadi penyebar informasi, bukan cuma media besar. Dari ideologi ke personal branding, orang sekarang lebih percaya ke personal, bukan institusi besar. Dari kompetensi ke kolaborasi, perusahaan mulai kerjasama demi efisiensi dan inovasi.
Dan dari pasar tertutup ke pasar terbuka, siapapun bisa masuk ke dunia bisnis digital. Nah, ada juga nih perubahan besar dari sisi konsumen, muncul generasi baru. Yang pertama itu ada digital native yang mudah melek teknologi sejak lahir. Nah, digital native itu adalah generasi yang sejak lahir sudah terbiasa dengan teknologi internet. Peralatan teknologi yang ada membuat Gen Z sudah paham teknologi sejak kecil, yang menjadikannya generasi pertama yang benar-benar akrab dengan dunia digital. Ciri-ciri digital native tuh kayak gini. Yang pertama, anak muda dengan rentang usia 15-24 tahun bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Kemudian yang kedua, akses info lebih cepat. Yang ketiga, mudah beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, respon instan atau mengharapkan balasan cepat dari orang lain. Dan yang kedua itu ada millennial, usia 8-24 tahun yang aktif banget di dunia online. Dan yang ketiga itu ada urban woman, wanita modern yang makin aktif dan cerdas dalam belanja digital. Mereka punya ekspektasi tinggi dan perusahaan harus adaptasi. Dari sisi pelanggan, e-commerce kasih banyak kemudahan loh, kayak bisa akses info kapan aja, transaksi bisa dari mana aja, pembayaran fleksibel, komunikasi langsung ke perusahaan tanpa perantara, dan lebih nyaman karena nggak perlu tatap muka. Wah, lengkap banget ya pembahasan hari ini. Dari definisi, manfaat, model, sampai tren, dan perubahan konsumen semua dikupas tuntas. Intinya, kalau kamu pengen masuk dunia bisnis digital, pahami dulu konsep e-commerce dan e-bisnisnya. Ini modal utama banget. Oke deh, makasih ya udah dengerin obrolan kita. Jangan lupa share dan terus belajar. Oke guys, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf.